Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sumber hukum. Jadi, apa yang dimaksud dengan sumber hukum? Maka mudahnya atau singkatnya sumber hukum itu adalah asal mula dari hukum. Dari mana kemudian hukum itu hukum itu lahir dan mempunyai kekuatan mengikat. Atau bisa juga faktor-faktor apa saja yang kemudian membentuk atau mempengaruhi isi dari hukum. Nah, sumber hukum ini ada dua macam. Jika membahas sumber hukum, itu maka ada dua macam, yaitu yang pertama sumber hukum material dan sumber hukum formil yang kedua. Nah, sumber hukum material itu dari judulnya sudah bisa terlihat ya bahwa ini fokus pada isinya. Jadi, sumber hukum material itu adalah faktor-faktor pembentuk isi dari hukum. Apa saja faktor-faktor pembentuk isi dari hukum? Nah, yang pertama, faktor-faktornya ada banyak. Saya berikan beberapa faktor saja, yaitu yang pertama faktor filosofis, yaitu faktor nilai-nilai atau pedoman hidup apa sih yang tumbuh di dalam masyarakat. Kalau kita berbicara Indonesia ya berarti filosofi apa, nilai-nilai filosofi apa yang tumbuh di masyarakat. Nah, inilah yang salah satunya menentukan isi hukum. Kemudian yang kedua ada faktor sosiologis. Nah, bagaimana kehidupan sosial masyarakat itu, nilai-nilai apa saja yang hidup di masyarakat itu, nilai-nilai sosial apa saja. Nah, ini salah satu faktor pembentuk isi dari hukum. Kemudian ada juga faktor historis. Nah, dari faktor historis ini sangat kentara bahwa karena kita dulu dijajah oleh Belanda, maka kemudian sekarang kita juga masih menggunakan hukum dari Belanda, yaitu karena ada asas konkordasi juga. Nah, ini adalah faktor penentu isi hukum dari faktor historisnya. Kemudian ada juga faktor ekonomi, bahwa Indonesia menganut ekonomi pasar bebas, bukan ekonomi komunis misalnya. Nah, ini adalah faktor pembentuk isi hukum, mungkin di bidang ekonomi ya. Jadi menjadi salah satu faktor penentu isi dari hukum. Kemudian selain ekonomi bisa juga mungkin faktor agama dan lain-lainnya. Nah, silahkan saudara bisa melihat kembali di literatur, karena faktor-faktor ini ada banyak. Faktor politik, faktor geografis itu juga bisa mempengaruhi isi dari hukum. Kemudian yang kedua, sumber hukum formil, yaitu adalah sumber hukum yang dilihat dari bentuknya. Jadi seorang hakim ketika memutuskan suatu perkara maka akan melihat langsung dari bentuk-bentuk hukum, dari formilnya hukum itu apa saja gitu ya. Memang adalah hukum yang sudah ditetapkan gitu ya. Nah, sumber hukum formil ini yang pertama adalah undang-undang. Undang-undang ini tertulis kemudian dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan. Nah, nanti akan ada kita bahas syarat-syarat kebiasaan menjadi sebuah hukum. Kemudian ada yang ketiga adalah jurisprudensi. Jurisprudensi ini adalah keputusan hakim yang terdahulu yang menjadi pedoman oleh hakim yang sekarang dalam menentukan suatu perkara. Nah, perkaranya biasanya memang adalah perkara yang belum ada dalam undang-undang atau belum jelas di undang-undang tersebut. Jadi hakim tersebut bersumber pada keputusan hakim yang terdahulu atau disebut juga jurisprudensi. Kemudian yang keempat adalah traktat atau perjanjian internasional. Kemudian yang kelima adalah doktrin ilmuwan hukum. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu, yaitu undang-undang. Undang-undang ini sifatnya tertulis dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ya. Dan undang-undang ini dikeluarkan oleh lembaga resmi yang berwenang, yaitu nanti kita bahas ya, ada namanya tata urutan perundang-undangan. Kemudian undang-undang ini juga mempunyai asas-asas yang harus dipatuhi. Nah, masih di pembahasan undang-undang, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan, itu terdapat urutan-urutan berlakunya undang-undang di Indonesia, atau disebut juga dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah konstitusi negara, jadi yang tertinggi begitu ya. Nah, dalam sejarahnya Undang-Undang 1945 ini sudah diamandemen selama 4 kali. Kemudian
di bawah Undang-Undang Dasar 1945 ada ketetapan MPR atau disebut juga TAP MPR. Nah, ini tentu saja dikeluarkannya oleh MPR. Nah, kemudian yang ketiga di bawah TAP MPR ada yang disebut dengan UU atau Perpu, ya. Jadi ada yang disebut dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan pengganti undang-undang. Perpu itu adalah peraturan perundang-undangan pengganti undang-undang. Nah, berbicara tentang UU dulu ya. Jadi yang dimaksud dengan UU atau undang-undang ini adalah peraturan tertulis yang bisa dibuat atau diusulkan oleh presiden atau DPR atau DPD, kemudian digodok ya atau dibahas di DPR. Ini masuk ke dalam prolegnas, ke dalam program legislasi nasional, dan kemudian dibahas oleh DPR, dan setelah disepakati atau disetujui bersama di DPR, maka kemudian disahkan oleh presiden. Dan setelah disahkan oleh presiden, maka harus diundangkan di lembaran negara, dan kemudian barulah sebuah undang-undang itu berlaku. Nah, undang-undang ini setara dengan ada yang disebut dengan Perpu atau peraturan perundang-undangan pengganti undang-undang. Nah, Perpu ini itu adalah undang-undang yang dikeluarkan oleh presiden tanpa melalui pembahasan di DPR dalam keadaan genting atau dalam keadaan darurat. Jadi presiden bisa mengeluarkan sebuah Perpu dalam keadaan darurat karena butuh cepat begitu ya, dalam keadaan darurat, dalam keadaan genting, tanpa kemudian dibahas oleh DPR. Nah, Perpu ini kemudian akan dibahas oleh DPR, dan kemudian barulah ketika disetujui oleh DPR, maka barulah kemudian disahkan menjadi sebuah undang-undang oleh presiden, begitu ya. Jadi perbedaan UU dengan Perpu bahwa ini setara kedudukannya, tetapi kalau Perpu itu adalah dikeluarkan oleh presiden tanpa dibahas dulu oleh DPR karena keadaan yang genting, karena keadaan yang perlu keadaan memaksa gitu ya, keadaan genting yang perlu cepat sebuah undang-undang dilahirkan begitu. Tapi ujung-ujungnya nanti bisa menjadi sebuah undang-undang apabila disetujui oleh DPR. Nah, tadi yang pertama saya ulangi Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua TAP MPR, yang ketiga UU atau Perpu, yang keempat peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah ini dibuat oleh presiden untuk dalam rangka melaksanakan undang-undang. Kemudian yang kelima ada peraturan presiden. Nah, ini atau Perpres. Nah, ini dikeluarkan oleh presiden juga dalam rangka untuk melaksanakan PP. Kemudian atau peraturan pemerintah. Kemudian setelah Perpres ada peraturan daerah. Nah, peraturan daerah ini dibuat oleh peraturan daerah provinsi, mohon maaf ya, Perda provinsi. Nah, Perda provinsi ini dibuat oleh DPRD provinsi bersama dengan atau disahkan oleh gubernurnya. Kemudian yang terakhir ada Perda kota atau kabupaten. Ini juga levelnya ini sebenarnya sama seperti kalau di Indonesia levelnya sama bukan level ya. Mohon maaf, prosesnya sama seperti UU. Jadi dibahas di DPRD-nya atau DPRD kotanya, kemudian disahkan oleh kepala daerahnya, gubernur. Kalau Perda provinsi berarti gubernurnya, kalau Perda kota ya wali kota atau bupatinya, seperti itu. Jadi ada 7, UUD 45, TAP MPR, UU atau Perpu ya, ini setara UU dan Perpu ini. Kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, Perda provinsi, kemudian Perda kabupaten atau kota. Itu adalah tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam undang-undang ini itu juga ada yang disebut dengan asas yang harus dipatuhi. Asas-asas tersebut diantaranya adalah asas yang pertama adalah asas lex specialis derogat lex generalis. Jadi di mana bahwa undang-undang yang khusus itu lebih apabila ada tabrakan antara undang-undang yang khusus dengan yang umum, yang khusus ini adalah yang spesialis tadi, yang umum adalah yang generalis, maka yang akan dipakai atau yang menang itu adalah undang-undang yang khusus, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kedua asas lex superiori derogat lex superiori derogat lex inferiori. Nah, ini adalah
di mana ketika ada tabrakan antara undang-undang yang lebih tinggi dan dengan undang-undang yang lebih rendah, maka dari tata urutan tadi ya, maka yang dipakai adalah yang undang-undang yang lebih tinggi atau yang superiori. Kemudian ada yang ketiga, lex posteriori derogate lex inferiori. Nah, ini adalah ketika ada tubrukan antara undang-undang yang baru dan yang lama, yang berbeda gitu ya, maka yang dipakai adalah undang-undang yang baru atau yang posteriori. Seperti itu. Nah, tugas saudara kemudian adalah memberikan contoh dari adanya tubrukan antar undang-undang atau adanya konflik antar undang-undang. Yang pertama, apabila ada undang-undang yang khusus dengan yang umum, maka dipakai yang khusus. Yang kedua adalah undang-undang yang baru dengan yang lama, maka yang dipakai yang baru. Yang tinggi dengan yang lebih rendah, maka dipakai yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah undang-undang yang baru dan yang lama, maka yang dipakai adalah yang baru. Nah, silahkan saudara-saudara berikan contohnya di Indonesia gitu ya, dalam konteks di Indonesia. Kemudian itu undang-undang ya, tentang undang-undang. Yang kedua tentang kebiasaan. Tentang kebiasaan ini kita akan lebih banyak berbicara tentang syaratnya, bagaimana sebuah kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Yang pertama, syarat kebiasaan bisa berubah menjadi hukum adalah ia dilakukan berulang-ulang. Jadi memang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat dilakukan berulang-ulang. Kemudian yang kedua, kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang tadi itu diterima oleh masyarakat sebagai sebuah keharusan. Jadi apabila tidak dilaksanakan itu seperti sebuah keanehan gitu, bukan keanehan ya, maksudnya sebuah kekurangan gitu. Dan kemudian yang ketiga, ada sanksi di sana. Bisa jadi sanksi itu bersifat hukum atau resmi begitu ya, atau sanksi itu bersifat dari masyarakat atau lebih ke sanksi adat. Nah, ini contohnya adalah misalnya seperti perkawinan. Nah, perkawinan di setiap daerah Indonesia kan mempunyai banyak suku, banyak budaya, nah banyak adat ya. Nah, itu bisa jadi setiap daerah berbeda-beda begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, jurisprudensi. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, jurisprudensi ini adalah keputusan hakim yang terdahulu tentang suatu perkara yang belum ada dalam undang-undang atau tidak jelas di dalam undang-undang. Nah, kemudian hakim yang sekarang ini itu berpedoman pada keputusan hakim yang terdahulu. Itu yang disebut dengan jurisprudensi. Jadi keputusan hakim yang terdahulu yang dipakai atas suatu perkara yang sama yang belum jelas dalam undang-undang, yang belum ada dibahas atau diputuskan di undang-undang. Maka hakim boleh menjadikan keputusan hakim yang terdahulu itu sebagai sumber hukum dalam memutus perkara. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan sistem hukum antara civil law dengan common law. Karena Indonesia ini adalah menganut civil law, maka jurisprudensi ini menjadi salah satu sumber hukum, tapi bukan sumber hukum yang utama atau yang pertama. Gitu ya. Nah, tetapi kalau di sistem negara-negara yang menganut sistem hukum common law, maka jurisprudensi ini menjadi sumber hukum yang utama, seperti itu. Nanti akan kita bahas ya. Kemudian yang keempat adalah traktat atau perjanjian internasional. Nah, ini perjanjian antara dua negara yang kemudian yang kemudian menjadi salah satu sumber hukum gitu ya dalam pemerintah Indonesia dalam melahirkan sebuah hukum, karena harus berpatokan pada perjanjian tadi, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah doktrin dari ilmuwan hukum. Nah, doktrin ini adalah ajaran atau pendapat ilmiah atau pendirian ilmiah itu yang dikeluarkan oleh seorang ilmuwan hukum atau ahli hukum, seperti itu. Nah, itu adalah sumber-sumber hukum formil. Jadi saya ulangi tadi, yang menjadi tugas saudara adalah memberikan contoh dari faktor-faktor pembentuk hukum yang sumber hukum material, kemudian beserta contoh-contoh dari adanya konflik hukum antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya, yang di asas-asas dari peraturan perundang-undangan.
tadi ya, yang antara undang-undang yang baru dengan yang lama, yang tinggi dengan yang lebih rendah, yang khusus dengan yang umum. Itu berikan contoh-contohnya. Nah, terima kasih. Kita bertemu lagi ke pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.